Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meramis Aprantini dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi Juanda. Sejarah deklarasi Juanda, pada awalnya batas wilayah laut Indonesia sudah dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda. Hal tersebut termaktub dalam The Territorial Sea on Maritime French Ordinance atau Ordinasi Lingkungan Maritim dan Teritorial Laut 1939. Ordinasi tersebut berisikan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil mulai dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Oleh karena itu, di antara ribuan-ribuan pulau di Indonesia, terdapat laut-laut bebas yang dapat membahayakan kesatuan dan persatuan Indonesia karena berpotensi dimanfaatkan oleh banyak pihak. Untuk itu, dibuatlah deklarasi dalam menanggapi hal tersebut oleh Perdana Menteri Ir Haji Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, yakni yang kini kita kenal sebagai Deklarasi Juanda. Namun, pengajuan deklarasi tersebut nampaknya tidak langsung disetujui oleh dan diterima oleh beberapa pihak. Pada tahun 1960, Indonesia mencoba mengajukan deklarasi di Juanda pada UNCLOS. Pada tahun 1960, mencoba Indonesia mengajukan deklarasi Juanda pada UNCLOS II. Pengajuan tersebut nampaknya belum berhasil sehingga pada 18 Februari 1960 dibuatlah landasan hukum kuat terkait deklarasi Juanda. Sayangnya, hal tersebut tak lantas membuat deklarasi Juanda langsung diterima oleh beberapa negara, melainkan masih ada yang menentangnya. Setelah memperjuangkan selama bertahun-tahun, akhirnya deklarasi Juanda juga diterima juga oleh dunia dan sudah tercantum dalam Konferensi Hukum Laut PBB, United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982. Namun secara resmi, deklarasi Juanda baru akan diakui diidentifikasi oleh 60 negara pada tahun 1994. Tokoh deklarasi Juanda adalah Ir Haji Juanda Kertawijaya selaku Perdana Menteri Republik Indonesia kala itu, dan mendeklarasikan pengumuman pemerintah mengenai perairan negara Republik Indonesia atau yang kemudian disebut sebagai Deklarasi Juanda. Inti dari deklarasi Juanda adalah bahwa Indonesia berdaulat secara mutlak atas seluruh wilayah perairan di sekitarnya. Segala perairan di sekitarnya di antara yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia. Dengan tidak memandang luas atau lebarnya dalam bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang beramai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Tujuan deklarasi Juanda adalah di awal kemerdekaan Indonesia adalah batas laut mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda, yakni Territorial Sea and Maritime French Ordinance pada tahun 1939 atau yang disingkat menjadi TZMKO 1939. Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing atau negara lain tidak boleh mengambil sumber daya atau lewat dari jarak ini. Namun, beberapa petinggi negara mempertimbangkan perlu adanya aturan mengenai sistem laut di Indonesia. Tujuan untuk memberikan pemberitahuan legislasi wilayah perairan Indonesia pada dunia luar. Hubungan luar negeri, deklarasi Juanda selalu disampaikan dalam forum internasional seperti UNCLOS atau disingkat menjadi atau yang diartikan United Nations Conference of the Law of the Sea untuk dapat pengakuan internasional. Deklarasi Juanda memberikan dampak luar biasa bagi perusahaan wilayah perairan di laut Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.